terang aja, gue mengkritisi kebijakan I-League sekarang ya, bukan LIB lagi namanya ya. Betul, I-League yang meregulasikan pemain U23 sebagai junior. Atau menganggap pemain U23 sebagai junior. Oh, nyambungnya relate-nya ke sana ya? Ya, ini Ferry Paulus yang ngomong, ada itu jejak digitalnya. Jadi untuk pemain juniornya yang U23 katanya, itu ada syaratnya, ada minimal 5 katanya didaftarkan, salah satu pemainnya harus jadi starter. Lu bayangin, di 23 baru diregulasikan 45 menit minimal starter. Padahal jadi kita bicara tren sepak bola modern ya. Jadi gue ambil contoh ilustrasi Jerman. Waktu terpuruk tahun 2000, Euro 2000 yang gagal di penyisihan, kalah sama Inggris sama Portugal, dianggap cucian kotor itu kalau ada tabloidnya Bill and Sontag. Itu ada loh itunya ilustrasi headline-nya, fotonya adalah baju-baju kotor di ruang ganti, lalu ada dibulatin gitu di Zidane. This is footballer. Jadi sebuah satir, sebuah sarkas dari media Jerman terhadap tim nasional Jerman di 2000. This is footballer, this is cucumber katanya. Sindiran lah ya. Nah, memang kalau kita lihat Jerman pada waktu era 98 Piala Dunia 2000, 2002 pun itu masih banyak yang senior-senior yang main. Iya, betul. Dietmar Hamann itu 98 itu paling muda, usianya 24. Di situ masih ada Lothar Matthäus 38, masih ada yang kepala 3 ujung lah itu, mendekati 40. Nah, sejak itulah kan Jerman berubah, berinvestasi di pemain muda. Maka dipetiklah panennya ketika mulai Jurgen Klinsmann masuk 2006. Betul, ada Philipp Lahm di situ. Yes, itu 22. Bastian Schweinsteiger 21, Lukas Podolski 21, Per Mertesacker 21. Baru metik, itu kan perempat final 2006. Baru metiknya lagi di 2008. Final kalau nggak salah kalah Spanyol ya, betul. Fernando Torres. Nah, jadi sejak era itu revolusi sepak bola, Mesut Ozil pun termasuk kategori muda, 20-an awal. Kematangan pemain itu sudah dimulai sejak usia 20-an awal. Karena secara fase kan teori bola 13-17 itu adalah talented player, pemain berbakat. Lalu 18 ke 21 adalah mature player. Bagaimana supaya pemain matang ya pemain berbakat itu masuk ranah kompetisi. Diasah, ditempa oleh kompetisi, maka dia akan jadi mature player. Maka terjadilah yang namanya Toni Kroos, terjadilah yang namanya Mesut Ozil. Itu tren sepak bola modern. Jadi mereka sudah, contoh Lamine Yamal kan juga sangat muda. Betul. Fermin Lopez dan segala macam. Kita masih ngomong 23 junior loh. Baru dikasih syaratnya 45 menit babak pertama. Nah, itu yang saya mau kritisi. Kenapa? Karena harusnya di 23 itu udah irisannya senior. Landasan lain argumentasinya. Pelatih senior sama pelatih olimpiade biasanya sama. Gitu. Itu. Misalnya sebelum Ancelotti nih, Cite ya. Tulisannya kan Tite itu pelatih Brasil. Kan pelatih tim nasional senior juga pelatih olimpiknya. Rata-rata begitu. Karena nggak beda irisannya usianya. Gede gitu kan. Pemain 23 udah siap di senior. Nah, di kita kelihatan bahwa kemarin U23-nya masih U23 muda. Alvarezi 19, yang lain ada 20 kadek misalnya. Betul. Saya nggak tahu 2005-nya benar apa enggak gitu kan. Tapi katakanlah kadek 20, 21. Yang lain juga paling 22 ya, Raihan Hanan 22. Dimitri gitu. Jadi menurutku memang masih ada ruang. Cuman dari materi ini nanti yang akan ke senior berapa banyak itu jadi pertanyaan lagi gitu. Betul. 23. Kita bahas dulu yang soal September ya. September nanti kan ada kualifikasi Piala Asia U23. Laos, Makau menurut gua kita lewat dan kita kan tuan rumah. Nanti beratnya di Korea Selatan. Gitu. Jadi dan juga gini bro, yang lolos langsung juara grup. Berarti nyari best runner up gitu kan. Nah, kalau kita ini ya kita harus masuk di 4 runner up terbaik. Ini yang menurut gua. Nah, menurut lu dengan materi pemain sekarang gitu ya, yang nggak pernah berhenti selalu dibanding-bandingkan dengan yang kemarin, mampu nggak untuk bersaing kita lolos kira-kira? Harus dirombak menurut gue sih. Materi pemain? Ya, harus dirombak. Ini bukan materi yang terbaik, jadi gue nggak bersepakat dengan disebut materi mewah. Contoh misalnya catatan kritik gue, Hoki nggak bisa. Hoki nggak bisa, dia harus mengubah dirinya. Kalau itu gue setuju ya. Satu, Dominikus Dion nggak bisa. Jadi
materi yang diambil kemarin itu nggak yang terbaik. Maka ada kesulitan waktu di final kemarin. Jadi kalau Edwin perhatikan di sejak awal main 4-3-3, tapi begitu final berubah 3-4-3. Iya, betul. Kenapa? Betul. Pasti karena ada internal misalnya perhitungan kebugaran atau ketersediaan pemain, ada yang tidak bisa main misalnya gitu kan. Lalu pertimbangan lawan, analisis kekuatan lawan. Jadi mereka main 4-3-4-3. Misalnya Dominikus Dion. Bukan ingin menghancurkan pemain, bukan. Saya lihat passingnya itu, kecepatan passingnya itu nggak modern, nggak cepat gitu. Banyak ke belakang. Masih lambat. Kalau bahasa kita dulu di lapangan mungkin suka diteriakin, jangan diantar katanya. Bahasa mula jangan diantar. Jangan diantarin, dikirim aja, dikirim aja. Gitu kan. Yang kedua, pengambilan keputusan kurang cepat gitu. Kadang dia sudah goyang kiri tapi dibelokin. Dengan posturnya yang kecil, tiba-tiba dipres tinggi, hilang bola. Contoh gol ke Thailand kan sebetulnya square pass dia ke si Robbie Darwish. Betul. Yang salah. Itu misalnya yang perlu pertimbangan catatan lagi. Rahmat Arjuna, saya mengakui nih anak punya potensi. Cepat, berani gitu. Cuman menurutku asa football IQ, terutama saat di situasi udah di area penalti lawan. Waktu 1 lawan 1-nya harus lebih berani. Putusan cepat. Dia harus berani masuk. Karena kan sering kalau lihat begitu masuk dia tiba-tiba dia capping gitu loh ke kanan. Saya pikir dia mau cut inside, enggak. Berhenti di situ. Begitu di passing diblok sama lawan, hilang bola atau passingnya salah. Nah menurutku aspek itu yang dirapiin. Kalau Rahmat Arjuna masih punya peluang untuk masuk ke tim nasional. Hal lainnya menurut gue sih belum semua pemain terbaik di kategori U23 ada di tim ini. Cuman permakluman gue itu karena Gerard baru 6 bulan di sini. Atau katakanlah Simon Tahamata belum maksimal juga sih. Nah ini yang harus diketahui kan. Durasi waktu pengenalan ini gitu. Tapi tetap gue akan stressing karena sudah ada Simon Tahamata talent scout. Dia harus kerja keras bareng kerjasama dengan Gerard Van den Berg. Kenapa gue belum bilang terbaik? Waktu PON kemarin di Aceh 2024 kan ada sekitar 300-an pemain. Masakan nggak ada 5% aja 15 pemain yang dianggap bagus. Info dari pelatih-pelatih lokal kita yang menangani di PON kemarin, menurut mereka ada pemain-pemain yang kualitasnya bisa masuk di timnas 23 kalau lihat yang kemarin. Kalau lihat yang saya kritisi, misalnya hoki, Dominikus Dion, Rahmat Arjuna, mereka bilang ada. Artinya kalau kemarin di PON Aceh itu ada talent scout, sayangnya mungkin enggak. Kan kalau dari 300-an yang main, bisa 5%-nya aja, 15 kan. Artinya dari sisi seleksi pemain, talent scout belum maksimal. Untuk menyebut bahwa ini diisi oleh semua pemain terbaik kategori usia itu. Artinya sebenarnya kalau tim ini benar-benar secara kualitas talent scout dapat, kita bisa lah ya di September nanti ya. Kan sebetulnya dengan keterbatasan cedera dan kemarin, lawan Vietnam pun kan kita bisa menekan mereka. Betul. Hanya kelemahannya finishing kan. Misalnya finishing apa? Supaya kita objektif, jangan cuma hoki. Jan Raven pun nggak strong kata gue sih. Dengan status pemain naturalisasi, ternyata dia belum bisa tuh atasi backnya Thailand, belum bisa atasi backnya Vietnam. Bisa salah, tapi gue lihat keberaniannya masih kurang. Masih muda ya? Ya kalau bahasa ketua umum kan saya lihat nih bahasa eufemismenya, bahasa halusnya baik untuk Gerard, tapi ini juga bisa untuk Jens. Adaptasilah, mulai mengenal sepak bola Asia Tenggara gitu. Ada karakter model Thailand, ada karakter model Vietnam, versinya kuat gitu. Karakter tersebut. Kita lihat karena masih ada waktu untuk berkembang lagi. Kan ini kan pemain balik ke klub masing-masing, bro. Iya, semoga main ya. Ya, itu dia. Gue sih berharap dapat jam terbang. Karena berarti nanti TC-nya nggak lama. Dapat jam inti, harusnya begitu. Kan waktu kualifikasi Asia September pasti nggak lama. Betul, pasti yang dipilih yang benar-benar jam inti nih. Yang kepilih oleh Gerard ya, sama Simon. Dan bisa juga ada pemain baru lagi kan. Betul. Yang muncul di kompetisi, usia masuk gitu. Kalau mundur sedikit soal Dion ya bro ya, mungkin nggak sih menurut lu kalau karena dia banyak main di, kan kalau lu lihat dia mainnya di fullback sebenarnya di Sleman, jarang main di tengah.
Waktu kemarin dia main di fullback pun nggak kuat. Kan diturunin lebih sering main di tengah dia. Iya, kecuali di final dia sempat main di wingback dulu. Oke. 60 menit. Baru Aman Maulana masuk, dia digeser ke tengah. Kan gitu. Oh. Doni Pamungkasan diambil lagi ke pinggir kan. Iya. Ke flank gitu. Jadi kalau catatan kritis ya ada lah. Misalnya dari sudut saya sebagai pengamat tidak bersepakat misalnya dengan susunan line up, penempatan posisi, dan bergantian. Iya. Tapi saya nggak jadi fatalis karena oke lah ruangnya masih terbuka. Lalu saya juga lihat sisi lain dari aspek pelatih. Kan bahkan hal kecil lah misalnya jersey, bukan jersey lah kalau pelatih apa, outfit lah ya. Itu kan outfit yang istilahnya Santai. seragam itu sih. Dia tidak membedakan outfit dirinya dengan asisten, kan sama aja itu. Oh. Dari sisi itunya dia tidak menempatkan dirinya bosi lah, saya lihat sih. Kan cuma yang abu-abu juga yang saya lihat. Iya. Lalu arahnya kemana nih ngomong gini? Jadi maksud gue dia itu orang yang nggak pencitraan, tidak drama, sportivitasnya juga ada, bilang maaf. Tapi sorry. Soal asing juga dia kan ngomong aja. Iya, nggak maksud gue. Bisa aja memang kalau outfit itu balik ke selera orang aja, bro. Kalau head coach biasanya suka beda. Iya, dia tahu dia U23, head coach U23. Selalu. Jadi kan? nggak selalu ngerasa bosi juga. Nggak, maksud gue nggak bisa lu ambil teori begitu. Kalau bosi itu istilah yang salah, oke lah. Tapi maksud gue dia tidak memposisikan diri head coach dengan outfit yang berbeda gitu. Itu aja saya amati gitu. Gestur lah. Okay. Saya mengamati gestur. Ketika dia ditanya soal pemain asing dia ngomong aja kan berarti dia pure bicara tentang sepak bola. Yeah. Dia technician. Yeah. Dia nggak politician gitu. Bukan football politician. Kelihatan. Dia football technician aja. Yeah. Dia ngomong yang sepengetahuan dia tentang sepak bola. Dia tidak bersepakat dengan banyaknya pemain asing. Artinya kan dia nggak baca politik bola Indonesia. Yeah, dia nggak mau tahu soal itu lah. Yeah. Dia fokus ke hal teknis. Dan sorry tuh gue juga harus ngomong bahwa gue senang pendekatan taktikalnya. Yeah. Memang mesinnya hilang ketika Tony Firmansyah, Arkan Fikri nggak main, langsung kelihatan. Artinya kita bermasalah di kedalaman skuad. Iya. Jadi jangan ngomongnya itu langsung menyimpulkan, menyederhanakan nggak bisa nyetak gol gitu. Iya. Karena segala cara, bahkan ya, nah ini gue jelasin ke kalian juga ya, sama lu juga bro. Jadi waktu semifinal lawan Thailand itu, dia itu banyak masukin pemain tinggi. Iya. Bukan di posisi striker yang dia dorong ke depan. Yang kan gue ngomong, Bungkus ngomong kan sama gue, sama Supriyono, wah nggak kebaca di kita soal tactical ini. Artinya ada game plan di luar dugaan tapi berhasil. Itu gue salut, tapi nggak keluar di final gitu loh. Itu yang sebenarnya juga gue, aduh ya gitu. Apa mungkin di final dia juga pendekatannya karena dia ngeliat Vietnam itu beda karakter, jadi dia nggak bikin gitu lagi ya. We'll never jadi know. bacaan semifinal waktu terjadi pergantian seperti itu, orang awam kan dengan sinis melihat itu. Tetapi gue melihat bahwa pola serangan dengan 1-2 masuk lewat pinggir, lewat apa cutback, terobosan nggak jalan. Karena jujur aja, di luar gol Jan Raven bola mati sepak pojok Raihan Hanan di Thailand di semifinal ya. Itu sebetulnya dia nggak berkutik. Oke. Bahkan mungkin gue salah, tapi babak pertama ada dia dilindas pemain Thailand, gue pakai bahasa dilindas, terus dia kesakitan, dia pegangin ini, mental dia kena. Kalau gue natap, berdasarkan sorotan layar kamera kepada mata. Setelah kejadian itu dia berkali-kali masih memegang kesakitannya, lehernya atau apanya. Nah itu yang gue bilang, dia adaptasilah dengan sepak bola. Makanya mungkin Jeffrey kan bergabung dengan Bali United. Dia dengan status naturalisasi belum membuktikan apa-apa kecuali gol 6 ke Brunei. Yang gue tunggu di situ. Apakah dia seorang model Van Nistelrooy gitu? Kan boleh ngomong model. Walaupun nanti lu boleh taruh KW7, KW8 gitu kan. Tapi kan enggak kelihatan gitu loh. Iya. Kalau positioningnya gue akuin dia lebih bagus dari Hoki Cara. Dia finisher lah. Clinical finisher ketika positioningnya bagus. Tetapi ketika dapat press seperti back Thailand yang 3 itu nggak jalan. Makanya kemudian pergantiannya masuk Ferrari.
Brandon juga. Ya Brandon. Yang konteksnya dengan fisikal yang tinggi besar supaya bantu Raven duel-duel di situ. Betul. Cuma second ball-nya nggak dapet. Iya. Tapi dengan ngerubah gitu aja tuh, menurut gua udah salah satu nilai positif menurut gua untuk mecahin back supaya nggak ke Raven terus kan. Gitu. Iya, ada situasional. Lalu bagaimana pendekatan pelatih. Iya. Nah itu yang penilaian objektif yang gue bilang. Jadi kita lihat ada situasi lalu bagaimana dia keluar dari situasi itu, solusinya apa. Iya, oke. Nah, itu terjadi di semifinal. Kalau di final nggak dapet dia. Iya. Ya itu kan sebenarnya kan banyak faktor bro. Apalagi kalau kita bicara udah final. Jadi jangan selalu berpandangan harus juara. Terus kenapa harus sekarang misalnya yang berkembang perbincangan terutama di medsos harus dikaitkan dengan yang lama, orde lama. Itu dia. Iya. Itu berarti kan residu. Ya udah kita harapkan supaya September kita sejelek-jeleknya runner up terbaik. Sejelek-jeleknya itu sebenarnya kita nahan imbang Korea. Betul. Dengan nabung gol di 2 match awal. Laos dan Macau. Betul, itu aja. Bahkan kalau golnya lebih bagus kan kita bisa aja juara grup. Jadi itu ya guys ya, kita tunggu September lagi. Gua sih cukup optimis dengan pendekatan tactical Vandenberg. Ya. Kalau dia ketemu pemain yang pas. Dan memang Simon Tahamata kerjanya benar mantau pemain. Itu aja kalau gua. Makanya kan gua kasih bocoran, harusnya kemarin pon itu bisa dicari tuh. Iya. Artinya itu tuh pelatih yang di lokalnya harus ngomong dong. Iya. Masa nggak dikasih tahu? Iya. Contoh ketika bicara kedalaman, Edwin bilang kedalamannya nggak ada tuh waktu Tony sama Arkan. Padahal kan di era itu kan ada Zanadin Faris. Kemana tuh anak? Iya betul juga sih. Dibanding Dominikus Dion bagus Zanadin Faris. Di Persis Solo kan dia musuk-musuk. Sempat cedera kan, tapi kan udah sembuh lagi kalau nggak salah. Udah main lagi. Bisa jadi ntar. Kalau dia masih bisa dapat tempat di Persis, bisa jadi kepilih ntar di September. Makanya kemarin waktu seleksi, waktu nyari, kok nggak ada yang kasih input gitu. Atau termasuk generasinya siapa itu Alvarisi ada Caviatur, Dewa, tapi nggak main-main memang di Dewanya. Ini kan problem lagi. Itu problem juga. Problematik kan. Iya. Cuma kan waktu itu anak itu kan di level 19 kan oke gitu. Ya menurut gue itu udah harus scoutingnya jalan bro. Scouting nggak cuma mantau ya, tapi ada database dari sekian nama ini, selain usia, dia rataan main berapa menit di Liga 1 kan gitu kan. Harusnya paling enggak lokal pelatih kita, departemen teknik kita, Indra Safri kasih dong. Betul. Ini nggak dikasih berarti. Iya, setuju. Nah ini lu udah nyinggung nih. Karena lu udah nyinggung duluan. Bahwa gue, maksudnya gini, gue menganggap bahwa pasti ada keterbatasan dalam memantau seleksi pemain. Ya keterbatasan ini kan banyak faktor. Ya karena waktu yang mepet. Nah itu salah dia satu. Dia belum kenal, belum explore kualitas main kita di liga. Misalnya. Mungkin departemen terkait bisa ini ya, kasih masukan ke lokal-lokal pelatih lokal ini untuk input ke Simon Tahamata juga. Kalau banyak respon bahwa di PON kita mereka. Di PON harusnya terpantau. Karena kalau lihat materi kemarin yang 2-3 mereka bilang itu belum semua pemain terbaik. Oke. Di beberapa tim PON ada yang bagus tuh. Iya, oke. Nanti kita tunggu saja ya bagaimana scoutingnya, semoga lebih dalam lagi guys. Iya. Dari Simon Tahamata untuk kasih masukan ke Vandenberg. Bro, tadi lu singgung Coach Indra Safri. Lumayan rame juga nih. Termasuk lu nih. Ya, gue juga berpikir gini. Oh, balik lagi nih gitu ya. Meskipun faktor plusnya adalah dia yang paling banyak memberikan gelar gitu ya. Nah, cuma dengan kembalinya dia ini, gue mau tahu dulu pandangan lu seperti apa. Bahwa dia sudah memberikan banyak gelar betul. Bahkan sejak 2013 di 19 kan, 2 kali dengan 2004. Jadi kalau dibilang masa edar di atas, dia tuh sudah 12 tahunan. Kalau kita mulai dari generasi Evan Dimas. Iya, betul. Tapi kan problematik dalam konteks KU terus ke seniornya kan tetap. Yang generasi Evan Dimas aja sekarang tinggal 5 derajat kan. Iya. Ansamu udah nggak masuk tim nasional lagi, tapi main di Liga 1 masih. Kalau kita bicara generasi Evan Dimas, Yulfiandi nggak ada, Ilham Udin juga saya nggak tahu, Maldini nggak tahu. Begitu juga yang 19 waktu,
Dua-dua yang juara di 2019. Iya 2019 kan. Jadi itu persoalan lain. Tapi di kelompok umur dia sukses. Pertanyaan gue sebetulnya adalah dalam konteks kepelatihan kita. Oke. Kayak nggak mau mikir lebih gitu. Kayak template ya udah dia lagi aja. Sementara Februari lalu ketika gagal timnas 20 kan langsung tekanan harus pecat dan itu dilakukan oleh federasi berhenti gitu. Nah, apakah sekarang mau dikasih ke Indosafri lagi SEA Games yang menurut gua rangkaiannya sebetulnya rangkaian timnas U23. Yang ini kan. Kenapa nggak Vandenberg aja sekalian? Oh. Gitu. Itu kan secara administrasinya lah. Iya. Lalu secara filosofi bolanya, gue berharap sepak bola kita dalam konteks kepelatihan itu nggak berhenti di Indosafri. Oke. Kan Ya. ada tuh peta kepelatihan kan, kalau kita baca sepak bola modern. Bahkan ada pohonnya tuh, kalau Alex Ferguson tuh pohonnya Jock Stein misalnya. Arsene Wenger itu beda sendiri. Gitu. Ada garis Aimé Jacques di sini gitu kan. Tapi kalau Arsene Wenger lain. Gitu. Si Didier Deschamps tuh istilahnya patronnya siapa gitu. Bahkan Italia pun kan begitu, nggak berhenti melahirkan ini. Betul. Salah satu indikator negara sepak bola maju modern adalah sektor kepelatihan. Iya. Jerman, Klinsmann 26, 28, Joachim Löw, Nggak pernah putus Hansi Flick. Habis Hansi Flick, Julian Nagelsmann anak kemarin sore yang umurnya sama Messi kan, kelahiran 87. Julian Nagelsmann. Jadi negara hebat itu tidak pernah kehabisan pelatih. Kalau kita berhenti di Indosafri, kan faktor lainnya juga kan, yang lain juga nggak dikasih kesempatan bro. Jadi kita nggak bisa lihat. Oke. Sebelum gue lebih dalam kulik ya soal nanti metodologinya gitu. Menurut tuh apa kira-kira yang mendasari kok dia dipanggil lagi? Ditunjuk lagi? Kedekatan mungkin dalam tanda kutip. Karena waktu Februari, misalnya gue based on jejak digital tanggal 17 Februari itu kan berita diberhentikan dari timnas U20. Selang berapa hari, hanya seminggu lah. Beritanya yang muncul di jejak digital itu 25 Februari, itu Menpora menyatakan Indosafri sebagai pelatih timnas SEA Games. Itu dalam kurun waktu udah berapa hari, hanya selang seminggu lah. Itu Menpora yang menyatakan. Secara konstitusional menurut gue offside itu pernyataan. Karena teknis itu urusan dapur, urusan ranahnya federasi, PSSI. Pemerintah nggak bisa ngomong begitu. Oke. Tapi itu terjadi. Jadi itu adalah bacaan gua lah. Belum tentu benar. Tapi kan lu nanya apa yang mendasari itu satu. Indikator lainnya bulan Juli kemarin lah, awal-awal lah. Tanggal 10, tanggal 11. Ratu Tisha kan klaim dia direktur teknik. Walaupun kemudian dibantah. Iya, gue baca sih. Positioning Ratu Tisha selain waktu PSSI dia adalah tenaga ahli Menpora. Iya. Oh iya, oke. Lalu mungkin karena ini multi event, pemerintah merasa punya hak kan begitu. Karena ada pendanaan pemerintah terlibat. Iya juga sih. Nah mungkin itu yang mendasari kenapa Indosafri. Kalau gue baca faktor-faktor itu. Oke. Tapi secara sepak bolanya bahayanya itu bro. Kayak kita ini nggak punya pelatih lagi. Selesai di Indosafri. Di luar banyak yang sebenarnya bisa dipilih ya dalam tanda kutip. Tapi kalau secara kemampuan menurut lu masih layak atau ada hal-hal yang menurut lu mengganjal juga untuk lu sampaikan sekarang? Kalau kemampuan masih, cuma catatan gue nih bisa salah. Karena gue ngikutin kan Indosafri sejak 2013 angkatan itu. Oke. Kemarin timnas U20 juga dia gagal kan. Yang di Piala Asia gagal lolos dari grup. Dia itu ini bisa salah. Ini asumsi. Kalau pelatnasnya panjang, dia nggak ini. Kadang peaknya itu cepetan. Oke. Asumsi. Jadi Indosafri kalau TC-nya pendek atau periode yang akan diambilnya itu pendek 3 bulan misalnya. Katakanlah nanti dia kerja mulai dari September, Oktober, November, Desembernya SEA Games Bangkok. Dia oke. Oh. Tapi kalau dikasih panjang kayak timnas U20, dia fail tuh. Di Piala Asia-nya nggak dapet. Itu kejadian juga yang generasi Ivan Dimas. Iya. Yang waktu itu dikasih TC setahun penuh, pas harus di Piala Asia-nya untuk bisa tembus semifinal, untuk bisa tembus ke Piala Dunia 20, nggak lolos. Malah Myanmar yang lolos. Iya.
yang waktu itu dikalahkan oleh Evan Dimas di AFF-nya. Nah, ini sih dugaan gue yang ngamati kepelatihan. Dia itu kalau periodisasinya panjang bisa fail. Atau Jadi soal menentukan peak performance. Ya itulah tadi ya teman-teman pembahasan dari Bang Edwin Satyadinata dan Bung Toel yang pastinya seru. Dan apa tanggapan teman-teman tentang obrolan tersebut? Tuliskan komentar Anda di bawah.